warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Nurza dengan NIM 24040407. Saya dari Universitas Samudra Langsa dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nuriana SPD MPD. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengaruh menyimak dalam masyarakat. Baik teman-teman, jadi faktor-faktor pengaruh menyimak dalam masyarakat itu ada 8. Yang pertama yaitu faktor fisik, yang kedua faktor fisiologis, dan yang ketiga faktor pengalaman, yang keempat faktor sikap, dan yang kelima yaitu faktor motivasi, dan yang keenam faktor jenis kelamin, dan yang ketujuh faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik ialah faktor yang terjadi ataupun pengaruh dari luar yang ikut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. Lingkungan fisik juga mungkin sekali bertanggung jawab atas ketidakefektifan menyimak seseorang. Nah, contoh-contoh faktor fisik yang mempengaruhi saat menyimak yaitu apabila seorang murid pada ruangan tersebut terlalu panas dan terlalu pengap, maka murid tersebut akan kurang konsentrasi saat waktu menyimak. Dan yang kedua yaitu suara bising yang mengganggu dari jalan, misalnya suara kendaraan. Para hadirin waktu kita sedang menyimak berjalan ke sana kemari, maka akan mengganggu orang yang sedang menyimak. Dan faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ialah faktor yang bersangkutan dengan kondisi psikis seseorang atau sering disebut dengan faktor pribadi. Nah, contoh faktor psikologis yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yaitu yang pertama, prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Dan yang kedua yaitu kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah sikap dari hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita yang kurang minatnya merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak tersebut. Nah, contoh faktor pengalaman yang mempengaruhi kegiatan menyimak dalam masyarakat yang pertama yaitu sikap antagonistik, sikap menentang, serta sikap bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan sikap dapat mempengaruhi minat. Minimal jika kita minat terhadap sesuatu yang sedang dibahas, maka kita akan menyimak dengan seksama dan penuh perhatian pada pembicaraan tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yang keempat yaitu faktor sikap. Faktor sikap, setiap orang akan cenderung menyimak secara seksama pada topik-topik atau pokok-pokok pembicara yang dapat disetujui dibandingkan dengan yang kurang atau yang tidak disetujuinya. Pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Seseorang akan bersikap menerima pada hal yang menarik dan menguntungkan baginya. Tetapi orang ada yang bersikap menolak padahal menarik tapi tidak menguntungkan baginya. Nah, contoh faktor sikap yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yaitu yang pertama, pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Dan yang kedua yaitu pembicara harus memiliki topik yang disenangi oleh para penyimak. Dan yang ketiga yaitu penampilan pembicara yang mengasyikkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif pada siswa yang saat menyimak. Dan yang keempat yaitu pembicara harus memahami sikap menyimak karena modal penting dalam pembicaraan yaitu harus menarik minat ataupun perhatian para penyimak. Dan faktor pengaruh menyimak dalam masyarakat yang kelima yaitu faktor motivasi. Menurut Bapak Tarigan tahun 1987 pada halaman 103, beliau mengemukakan
mengatakan faktor motivasi merupakan salah satu bukti penentuan keberhasilan seseorang. Kalau motivasi kuat untuk menanyakan sesuatu, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Faktor motivasi kebanyakan kegiatan menyimak melibatkan sistem penilaian kita sendiri. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat untuk menyimak secara tekun dan seksama. Nah, contoh faktor motivasi yang mempengaruhi kegiatan menyimak dalam masyarakat yaitu yang pertama memiliki motivasi yang kuat untuk menyimak, dan yang kedua melibatkan sistem penilaian sendiri untuk mempunyai sesuatu yang berharga dari pembicara. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari pembicara, dan dorongan seseorang ataupun dorongan teman untuk menyimak. Faktor yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin dapat mempengaruhi cara seseorang dalam menyimak atau menerima informasi dalam masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan atau kecenderungan seseorang untuk menyimak dapat diukur hubungannya dengan adanya perbedaan sosial budaya atau fisiologis yang sering dikaitkan dengan jenis kelamin. Nah, contoh faktor jenis kelamin yang mempengaruhi kegiatan menyimak dalam masyarakat yaitu pertama, perbedaan peran sosial. Karena dalam beberapa budaya, peran sosial pria dan wanita seringkali berbeda yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam komunikasi yang minim. Misalnya, dalam konteks keluarga, perempuan mungkin lebih sering berada dalam posisi mendengarkan atau menerima cerita dan masalah emosional, sementara laki-laki berbicara atau akan memberikan solusi. Faktor yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat adalah berbagai-bagai unsur atau kondisi yang ada di sekitar individu yang dapat mempengaruhi kemampuan dan proses seseorang dalam mendengarkan atau menyimak informasi dikarenakan berasal dari lingkungan fisik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, contoh faktor lingkungan yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat yaitu pertama, lingkungan fisik. Suara latar belakang seperti keramaian, suara kendaraan, suara mobil, atau percakapan yang lain dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan seseorang untuk menyimak dengan yang baik. Dan yang kedua yaitu seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang sering berdiskusi dan saling berbicara akan lebih terbiasa menyimak dengan penuh perhatian dibandingkan dengan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang terbuka dalam komunikasi, sehingga orang tersebut akan cenderung untuk menyimak. Dan faktor pengaruh menyimak dalam masyarakat yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Faktor peranan dalam masyarakat juga mempengaruhi cara seseorang menyimak karena setiap individu memiliki peran tertentu yang menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan memperhatikan informasi di sekitarnya. Peran sosial ini menciptakan harapan dan kewajiban dalam kondisi yang pengaruh pada acara seseorang menyimak. Peran sosial seseorang dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana mereka menyimak dan menerima informasi sebagai contohnya, seorang guru akan lebih fokus mendengarkan atau menyimak informasi yang berkaitan dengan pendidikan, dan sedangkan dokter akan cenderung menyimak informasi tentang kesehatan. Dan faktor pengaruh peranan dalam masyarakat dalam lingkungan yaitu seorang orang tua berperan dalam keluarga akan lebih cepat menyimak informasi atau perkembangan teknologi yang dapat mendukung hidup rumah tangga mereka. Dan seperti seorang pengusaha akan lebih mendengarkan informasi tentang peluang investasi atau perubahan kebijakan ekonomi daripada informasi yang bersifat hiburan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya.